Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni ilma. Selanjutnya kepada Ustaz Ihsan di antara kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah segala puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali beri taufik kepada kita untuk dapat berkumpul di rumah Allah ini, tidak lain adalah untuk mempelajari nilai-nilai akidah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang mana akidah itu adalah sumber kebaikan hati seorang hamba Allah, yang mana apabila hatinya lurus sesuai dengan akidah yang benar, insya Allah semua anggota badannya, baik lisan maupun tangan, kaki, pendengaran, semua insya Allah akan tunduk untuk menggapai al-ubudiyah atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mohon maaf, kemarin kan biasanya kita baca kitab al-ubudiyah karya Imam Ibnu Taimiyah. Cuman saya rasa caranya kitabnya bagus dan indah, tapi bagi saya cukup berat untuk bisa membahasakan kembali sehingga jenengan bisa menikmatinya. Jadi kita kalau baca kitab itu bagus dan kandungannya indah, nilai-nilai yang dijelaskan mendalam, tapi untuk membahasakan kembali agar bisa dinikmati oleh jamaah sekalian itu ada satu yang cukup tantangan yang cukup berat. Karena itu saya ngambil kitab yang lain saja, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita mulai dengan kitab ini, yang ini lebih simple, poin-poinnya lebih sederhana, sehingga mudah-mudahan bisa atau lebih mudah untuk kita cerna bersama. Yaitu tentang kitab tentang 3 landasan utama, 3 landasan akidah yang harus diketahui oleh setiap muslim, ya. Yang mana 3 hal ini akan menjadi pertanyaan malaikat kubur kepada kita semua. Kita semua ini kan tidak lebih sebagai calon mayit ya. Semua ini kan tinggal nunggu jatahnya saja. Kita tidak yang tua, tidak muda, tidak yang kecil. Kita semua pasti akan menghadapi itu, dan semuanya akan bertemu dengan malaikat kubur, malaikat maut dan malaikat kubur. Oleh karena itu ada hal-hal yang harus kita pelajari bersama, yang itu merupakan sifatnya wajib atas kita setiap muslim. Terus insya Allah kita mulai dari dari kalimat yang pertama. Beliau atau pengarang kitab ini adalah ulama pendiri kerajaan Saudi Arabia, yang mana merupakan pendiri bersama ulama yang lainnya dan para pemimpin yang lainnya. Beliau mengawali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan basmalah. Itu meneladani sinten Bu? Ucapan basmalah ketika mengawali sesuatu
di dalam Al-Quran diawali dengan Bismillah. Oleh karena itu kalau kita melihat kitab-kitab agama atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, hampir semuanya diawali dengan Bismillah, dengan basmalah. Dan pertama sebagai kita meniru atau meneladani para sahabat ketika menyusun Al-Quran atau mushaf Al-Quran, diawali dengan satu ayat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa ya? Dengan menyebut nama Allah saya menulis kitab ini. Itu artinya apa? Beliau ingin mengharapkan barokah dan keberkahan untuk kitab tersebut dengan memulai penulisannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan nek dahar maksud apa Pak? Biasanya bismillah kan nggih. Mungkin sok-sok ya wonten tambahan donga ya sanesipun doa yang lain. Tapi yang jelas ketika kita bismillah artinya apa? Dengan menyebut nama Allah saya makan. Jenengan mungkin mau naik kendaraan bismillah lanjut di gas. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah saya menaiki kendaraan ini. Dan di dalam sebagian hadis Rasulullah SAW, di dalam sabdanya Rasulullah bersabda, kullu amrin bi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa ajdad. Hanya saja hadis ini ya intinya bisa diamalkan meskipun derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, bahwasanya setiap perkara yang tidak diawali dengan menyebut basmalah, menyebut nama Allah, maka dia tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Pramila, untuk amaliyah-amaliyah yang memang itu kita harapkan keberkahannya, apalagi yang ada dalilnya, semisal ketika kita makan tadi ya. Di antara sunnah tuntunan makan dan kita mengucapkan basmalah. Atau ketika kita memulai mengendarai kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim wa mursa, dengan menyebut nama Allah. Ini adalah kita mulai perjalanan ini. Jadi amaliyah-amaliyah yang ada contohnya menyebut basmalah, maka itu disunahkan kita menyebut nama Allah ketika memulainya. Bagaimana dengan amal-amal yang tidak ada perintah untuk menyebut nama Allah atau untuk mengucapkan bismillah, jenengan dibebaskan. Maksudnya dibebaskan pun secara dalil umum jenengan bisa baca itu karena itu termasuk dikir. Misalnya kalau tidak membaca ya tidak apa-apa. Contoh Pak, ketika jenengan ajeng takbiratul ihram, maos basmalah mboten? Maos basmalah mboten? Nah, secara dalil wallahu a'lam saya belum pernah mendengar Rasulullah memerintahkan kita baca basmalah sebelum takbiratul ihram. Tapi kalau jenengan pengen baca itu karena ya ingin saja ya. Karena ingin, boleh mboten? Boleh. Hanya saja kok jangan kemudian terus kowe kudu maca bismillah nek arep takbiratul ihram. Niku mboten laring nek ngaten niku. Soale niku wilayahipun Gusti Allah. Nek babakan tasyrik itu menentukan suatu hukum, meletakkan suatu aturan, itu wilayahipun Gusti Allah. Mboten bareng tidak boleh kita asal meletakkan atau memerintahkan manusia dengan suatu perintah ibadah. Baik, kemudian di sini beliau berkata, "I'lam rahimakallah." Para ulama itu melihat kita seperti anak-anak mereka, Bapak. Para ulama itu menempatkan kita itu sebagai mungkin anak-anak atau murid. Oleh karena itu mereka kadang menggunakan kalimat perintah, ketahuilah
ketahuilah. Jadi nek nuwun sewu kalau kita membaca suatu kitab iklan ketahuilah iki sapa pengkonan perintahkan saya. Tidak. Karena apa? Karena mereka ibaratnya adalah bapak-bapak kita, orang tua kita di dalam ilmu. Sehingga ketika mereka mengatakan ketahuilah, itu adalah nasihat atau wasiat kasih sayang. Beliau mengatakan iklam rahimakallah, apalagi diiringi doa, ketahuilah semoga Allah mengasihimu. Nah, ini termasuk adab, Pak. Kalau kita menasihati anak kita atau cucu kita, pripun diiringi doa. Re, cah bagus, muga-muga kowe dadi wong saleh ya. Terus napa? Diberikan nasihat. Nek sholati ayo jamaah ning masjid. Nek wis kalau sudah mendengar adzan ayo segera bergegas ke masjid. Dan ini ada adab sopan santun tata krama yang beliau contohkan. Ya, ini kan apa? Kita ketika ingin mengarahkan anak kita, murid kita, adik-adik kita ataupun cucu kita, diawali dengan apa, Pak? Dengan ucapan kasih sayang dan dengan doa. Nanti mboten, Pak, nyobi niki. Insyaallah biasanya nek simbah-simbah nek wasiat kepada cucunya lebih mudah. Biasanya mesti diiringi doa. Nek bapak ibunya, bapak ibu kayaknya belum segemati atau seteliti kalau sudah jadi kakek nenek. Biasanya kalau simbah niku langkung apa? Langkung gemati dumatan apa? Wayahipun kepada cucu-cucunya. Kemudian apa? Beliau berkata, "I'lam, ketahuilah semoga Allah mengasihimu, mengasihi kita. Annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masaila." Wajib bagimu atau bagi kita, wajib atas kita untuk belajar 4 hal. 4 perkara. Nah, 4 perkara ini napa mawon yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Asr. Ya mereka apa ingkang sepindah panjenenganipun ketika al-ula al-ilm. Wajib bagi kita belajar ilmu. Ilmu napa, Pak? Ngeten-ngeten. Ilmu babagan agami. Itu yang paling utama karena semua kita akan berada di hadapan Allah dan ditanya oleh Allah. Ditanyakan kepadanya 5 perkara. Napa mawon, Pak, kesengemutan boten? Yang pertama an umrihi fima afnah, tentang usianya untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa digunakan. Yang ketiga bahwa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia mendapatkan dan kemana dia menginfakkan. Yang kelima wa an ilmihi mada amila bihi, tentang ilmunya apa yang sudah diamalkan. Terus kula panjenengan sami niku bakale napa berdiri di hadapan Allah seorang diri, tidak ada penerjemah. Dan kita tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai dipertanyakan 5 pertanyaan tadi, Pak. Napa mawon, Pak? Tentang umur, tentang masa muda, tentang harta dari mana dan kemana. Yang kelima tentang ilmu. Pramila ilmu menika wau wajib kita pelajari bersama, terutama ilmu tentang agama, tentang akidah, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Yang namanya ilmu itu napa mawon? Yang wajib, yang paling wajib. Nuwun sewu, matematika niku penting, nggih. IPA nggih penting, kedokteran nggih penting. Tapi nuwun sewu, bukan itu yang akan ditanyakan. Yang paling utama bukan itu yang akan ditanyakan Allah. Tapi yang akan ditanyakan Allah adalah tentang apa-apa yang akan ditanyakan malaikat kubur. Napa mawon ilmu tentang napa mawon? Yang pertama, wa huwa ma'rifatullah. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kenal saya dan Bapak Ibu semua adik-adik, seberapa kita mengenal Allah. Nek boten ngaji kinten-kinten, le kenal tenanan apa minggring-minggring. Le kenal minggring-minggring. Oleh karena itu apa? Satu, mengenal Allah. Mengenal Allah niku apa? Mengenal hak-hak Allah. Harus bagaimana kita ini bersikap kepada Allah, mensikapi hukumnya, mensikapi aturannya, mensikapi sifat-sifat dan nama-nama Allah. Apa saja sifat Allah dan perbuatannya, yang itu semua menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tentang mengenal Allah. Yang kedua apa Pak Bu? Pertanyaan malaikat kubur tentang apa? Ma'rifatu dinil Islam. Nah, ma'rifatu Nabi, mengenal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya, saya begini, banyak di antara kita atau anak-anak kita dididik untuk mengenal pahlawan. Leres, Pak Bu? Niku saya boten baik ndak mengenal pahlawan itu baik. Tapi yang lebih baik lagi adalah dari mana mereka mendapatkan semangat untuk berkorban, berjuang, tidak lain bersumber dari tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus akhlak, pendidikan akhlak. Seringkali kita merujuk kepada petuah dan kalimat hikmah dari misalnya Misalnya dari sastrawan, dari budayawan, dari nenek moyang kita. Itu baik apa boten? Baik. Tapi yang lebih baik lagi adalah ketika kita mempelajari akhlak, adab dari mana? Bersumber saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pramila, ilmu yang wajib kita pelajari yang ketiga adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Bapak Ibu, para sahabat, sebagian sahabat itu masuk Islam di awal hari, di pagi hari, karena melihat Rasulullah itu kalau ngasih harta luar biasa. Kalau ngasih itu luar biasa, kadang 100 ekor onta, 200 ekor onta, 50 onta. Rasulullah niku nek 100 ekor onta kita pinten Pak Bu? Harganya berapa? Nah, onta itu mungkin kalau sekarang yang paling murah ya 20 atau 25 juta. Nah, kalau 1 ekor onta 25 juta, Rasulullah ngasih 100 ekor onta, berarti pinten Pak? 2,5 miliar. Ini satu orang loh. Yang satu kasih 100 ekor onta, 150 onta, yang lainnya 100, ada yang 200. Ini menunjukkan apa? Karena menunjukkan kedermawanan beliau. Sehingga sebagian orang itu awalnya masuk Islam agar dapat hadiah. Karena dikasih 1 lembah kambing, kasihkan semua, akhirnya masuk Islam. Sebagian seperti itu. Tapi di sore hari, ketika pagi hari masuk Islam karena menginginkan harta,
di sore hari melihat bagaimana indahnya akhlak Rasulullah. Akhirnya apa? Yang awalnya motivasinya harta, di akhir hari sudah apa? Iman itu sudah mulai masuk ke dalam hati. Sudah masuk ke dalam hati mereka. Nah, kadang itu ada pembahasan Bapak Ibu. Rasulullah Muhammad SAW itu orang kaya atau orang miskin? Kaya atau miskin? Yang lebih baik kaya atau miskin? Nah, sering ada yang mengatakan Rasulullah itu orang kaya. Ada yang bilang beliau miskin. Hakikatnya beliau adalah sangat kaya. Sangat kaya. Tapi kalau ngasih saja apa? Miliaran kayak gitu, 100 ekor unta, 50 ekor unta dan lain sebagainya. Tapi gaya hidup beliau, gaya hidup orang yang paling zuhud. Sak zuhud-zuhudnya manusia. Karena itu sering Sering beberapa bulan di rumah beliau tidak masak. Kadang beliau mengganjal perut beliau dengan 2 batu atau bahkan 3 batu. Jadi Rasulullah itu kaya, tapi gaya hidupnya sangat sederhana, zuhud-zuhudnya manusia. Sakit boten Pak kalau panjenengan sami ngaten niku? Berat Pak Bu. Nggih. Wong kita itu apa? Punya harta sedikit saja biasanya sudah apa? Sebagian orang sudah langsung gaya hidup. Nggih. Gue tumbas nopo lah bikin apa liyane. Rasulullah itu adalah orang yang kaya, sak kaya-kayanya manusia, tapi gaya hidupnya adalah orang sezuhud-zuhudnya manusia. Kenapa kok seperti itu Bapak Ibu sekalian? Karena beliau betul-betul menyadari bahwasanya apa yang ada di dunia ini semuanya ujian dan wasilah menggapai akhirat. Kalau orang tidak sadar, tidak menyadari hal ini, biasanya kalau sudah diuji dengan harta, muncul apa? Sombong. Diuji dengan kekuasaan, muncul sombong. Diuji dengan pujian manusia, mulai sombong. Tapi ketika seorang itu menyadari apapun yang ada di dunia ini adalah ujian Allah, baik kaya atau miskin, sehat atau sakit, itu semuanya merupakan wasilah, bisa menjadi wasilah menuju surga Allah. Maka dan menyadari itu semua adalah pemberian Allah, pengaturan Allah, dia tidak akan meninggikan dirinya, tidak akan menyombongkan diri. Oleh karena itu Rasulullah seperti itu, meskipun diberi harta yang banyak melalui faid, melalui hadiah dan lain sebagainya, beliau itu tidak lebih dari 3 hari sudah habis. Tidak lebih dari 3 hari sudah habis semua, disedekahkan. Sampai-sampai beliau berkata ma'indi min khairin falan addafiru ankum. Apapun yang aku punya, kata beliau, itu tidak akan aku simpan dari kalian. Apapun yang beliau miliki itu tidak akan pernah disimpan dari umatnya. Makanya setiap kali ada yang minta langsung dikasih. Setiap kali ada yang minta langsung dikasih. Tapi beliau mendidik umat beliau, sahabat beliau, agar apa? Agar tidak mudah meminta-minta. Jangan meminta kecuali terpaksa. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, yang kedua tadi perkara yang pertama yang wajib kita pelajari yaitu ilmu. Mencakup napa mawon? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang artinya apa? Ya mengenal janji-janjinya, mengenal nikmat-nikmatnya, ancaman-ancamannya, kondisi di akhirat, di mahsyar, di jembatan Sirat, di surga, di neraka, sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bagaimana baktinya beliau kepada orang paman beliau, bagaimana akhlak beliau kepada tetangga, kasih sayang beliau kepada anak kecil, pertolongan beliau kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sikap beliau kepada harta, sikap beliau kepada perjuangan di jalan Allah dan lain sebagainya. Terus unsur yang ketiga adalah apa? Mengenal Islam, Pak. Mengenal Islam atau mempelajari Islam. Hukum-hukum di dalam Islam itu apa saja? Terus apa yang halal, apa yang haram? Bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah, syahadat, apa saja syarat-syaratnya syahadat, apa saja pembatal-pembatal syahadat, sholat, apa yang wajib kita lakukan di dalam sholat. Kalau kita tertimpa musibah, bagaimana kita bersikap. Kalau kita dapat nikmat, bagaimana kita seharusnya berbuat. Dalam Islam itu semuanya ada aturannya, dan itu wujud penghambaan diri kita kepada Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ada semuanya bentuk-bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Pramila, ada 4 hal yang wajib kita pelajari. Yang satu adalah ilmu, mencakup mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam. Yang kedua adalah apa? Nek pun gadah ilmu, kalau kita sudah mempunyai ilmu, harus bagaimana, Pak? Kita amalkan. Oleh karena itu tadi, ketika seorang hamba berdiri di hadapan Allah, tadi kan ada 5 pertanyaan. Napa mawon, Pak? Yang pertama tentang umur, untuk apa dihabiskan. Yang kedua tentang masa muda, ketika masih kuat, masih punya tenaga, semua enak, untuk apa digunakan. Tentang harta, dari mana mendapatkan, ini tentang halal dan haram dan lain sebagainya. Kemana dia menggunakannya, untuk apa. Dan yang kelima tentang ilmu, apa yang sudah diamalkan. Oleh karena itu ketika kita sudah mempelajari ilmu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam, apa yang sudah kita amalkan. Dan amal itu butuh belajar, buatan Pak. Ngamal itu butuh belajar, buatan. Iya, butuh belajar. Butuh belajar. Contohnya pun apa? Contohnya pun sholat jamaah. Niku abot napa enteng? Nggih. Awal berat. Awalnya itu berat. Tapi kalau sudah kita terus mujahadah, mau berusaha menundukkan hawa nafsu kita, akhirnya menjadi ringan. Lajeng napa? Datang ke masjid sebelum adzan. Abot mboten niku? Berat. Tapi ketika kita berusaha menundukkan nafsu kita, nanti pelan-pelan menjadi ringan. Oleh karena itu beramal itu juga butuh belajar. Butuh belajar mengamalkan, yaitu dengan mujahadah, dengan memerangi hawa nafsu kita. Lajeng yang ketiga, dari 4 perkara yang wajib kita pelajari, 1 ilmu, yang kedua apa? Beramal. Yang ketiga apa? Ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan, mengajak manusia untuk mempelajari Islam, mengamalkan Islam. Nah, niki kuncinya apa? Ini adalah kunci keberadaan umat Islam sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah lahirkan, Allah bangkitkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Kalau amar ma'ruf niku relatif lebih mudah, Pak. Tapi mencegah munkar pripun? Lebih berat. Tantangannya lebih
berat. Kenapa? Karena biasanya kalau mencegah dari kemungkaran itu berkaitan dengan perkara-perkara yang disukai oleh manusia. Sehingga ketika kita melarang mereka dari kemungkaran, seolah-olah kita menghalangi kebahagiaan mereka. Terus apa? Kalau amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, itu relatif lebih ringan. Neng realitanipun menurut saya, jenengan aja mboten ngaos. Tombol paling apa rencang, wonten sing pun diajak Pak. Sampun, nek sampun alhamdulillah. Nek derek benjang minggu ngajem ditarget Pak. Aku pengen ngejak minimal wong siji. Agar apa? Agar kita mengamalkan ini Pak. Mengamalkan ilmu ini. Minimal aku ngejak wong siji. Satu orang, masalah hadir tidak hadir, ya terserah mereka. Ini makanya perlu kita pelajari. Yang pertama apa? Ilmu juga berdakwah, mengajak manusia. Dan yang keempat apa? As-sabru 'alal adabi. Perkara yang keempat yang harus kita pelajari adalah kesabaran. Kesabaran. Apa itu yang namanya belajar, yang namanya beramal, ngajak orang untuk beramal dan ngaji itu butuh sabar. Butuh sabar. Kadang napa dipaidu, kadang juga napa justru dicaci atau diejek dan lain sebagainya. Dan ini semua Allah sebutkan dalam surat Al-Asr, Pak. Surat yang paling pendek, wal 'asr, demi waktu. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia betul-betul berada di atas kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman itu derajat paling tinggi daripada ilmu. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Wa tawasau bil haq, saling menasihati di atas kebenaran, yaitu dakwah. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk bersabar. Itu surat pendek tapi maknanya luas sekali. Tampaknya waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Monggo Pak, dipraktek ya Pak. Sakit batang gitu-gitu. Minimal besok minggu ngajem atau ngajeng emrin ngajak wong setunggal. Masalah rawuh apa mboten rawuh niku sebate kula sinau amal, sinau dakwah. Makadan wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saged praktek ngajak garwane putrane wong tuane wis sakit. Kakak adik boleh diajak, silakan. Jadi besok boleh dipraktekkan ya. Yang satu rumah kok ada yang belum berangkat ngaji ya boleh dicoba diajak ngaji. Nanti kira-kira reaksinya bagaimana? Ya baik, demikian pengajian malam hari ini ya. Kita persiapan sholat isya dan juga pembagian konsumsi. Sekali lagi untuk anak-anak ya, segera nanti kalau misalnya makan kemudian dari rumah jangan membuat keributan atau dihentikan dulu makannya terus ganggu sholat gitu ya. Jadi jangan ribut, jangan ngobrol kalau makan yang anteng ya. Kalau syukur-syukur mau tunggu nanti setelah sholat makannya. Demikian, mari kita ini dengan kabar majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.